Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas nih mengenai planet Pluto, geng. Ternyata dikatakan bukan lagi planet dalam tata surya. Tepatnya nih pada tanggal 24 Agustus 2006, geng, planet Pluto dikatakan bukan lagi planet dalam tata surya kita. Perubahan status ini sendiri ya disepakati oleh Uni Astronomi Internasional atau IAU ya, setelah mereka melakukan klasifikasi ulang tentang kriteria planet dalam tata surya. Sebelumnya nih, Pluto kita kenal sebagai planet ke-9 dalam tata surya kita, geng. Planet itu juga dikenal sebagai planet terkecil nih dan terletak paling jauh dari matahari. Dilansir dari Life Science, untuk mendapatkan status sebagai planet nih, geng, sebuah benda langit harus memenuhi 3 kriteria nih, yakni yang pertama ya, planet harus mengorbit matahari, yang kedua planet harus memiliki orbit yang bersih dari benda-benda langit, dan yang ketiga nih, planet harus berbentuk bulat. Dan ternyata diketahui Pluto hanya memiliki 2 kriteria nih, geng, yakni berbentuk bulat dan mengorbit matahari. Namun karena orbit Pluto nih dikelilingi oleh ribuan benda langit lainnya, geng, maka ia kehilangan statusnya nih sebagai sebuah planet. Dilansir juga ya dari Britannica, ternyata nama Pluto nih, geng, berasal dari nama dewa alam barzah dalam mitologi Romawi nih. Sedangkan dalam mitologi Yunani, dewa ini dikenal nama Hades. Pluto sendiri ditemukan pada tanggal 18 Februari 1930 oleh Clyde Tombaugh. Dia nih adalah seorang astronom, geng, yang bekerja di Observatorium Lowell di Flagstaff, Arizona, Amerika Serikat. Namun usaha untuk menemukan Pluto nih sudah dimulai sejak abad ke-20 oleh Percival Lowell, pendiri Observatorium Lowell, sekaligus juga nih astronom yang terkenal karena penemuan jejak kanal air di Mars. Nah, usaha penemuan Pluto ya menemui serangkaian kegagalan nih, geng, hingga akhirnya Lowell wafat pada tahun 1916. Setelah itu nih, usaha tersebut dilanjutkan dengan menciptakan kamera astronomi yang didesain khusus untuk menemukan Pluto. Pada saat itu nih, Tombaugh menemukan Pluto ya di konstelasi bintang Gemini. Objek langit itu nih awalnya terlihat seperti bintang yang berkedip lemah, geng. Ternyata objek itu mengorbit matahari dalam kecepatan yang lambat. Meski Lowell dan juga para astronom lainnya, geng, memprediksi bahwa Pluto nih akan memiliki ukuran yang lebih besar dan juga bersinar lebih terang ya, geng. Namun penemuan Tombaugh nih diterima sebagai planet ke-9 yang tengah dicari. Nah, pada saat penemuan planet tersebut ya, planet ini diberi nama simbol P, yang akhirnya merujuk pada awal huruf nama Pluto nih, geng, dan inisial dari Percival Lowell untuk menghormati jasanya. Pluto sendiri nih nggak dapat dilihat dengan mata telanjang, geng. Sama seperti bumi, Pluto juga memiliki satelit yang mengorbitnya nih, dan diberi nama Charon. Ukuran Charon diketahui sangat besar, geng, hingga hampir mendekati ukuran Pluto. Nah, Pluto sendiri memiliki massa 1,2 kali 1022 kg dengan radius 1185 km. Sementara itu nih, jarak dari Pluto ke matahari diperkirakan kurang lebih 5,9 miliar kilometer nih, geng. Karena kecepatan Pluto mengorbit matahari sangat lambat ya, maka 1 tahun di Pluto nih, geng, sama dengan 247 tahun di bumi. Karena jaraknya yang sangat jauh, geng, cahaya matahari dengan kecepatan 300.000 km per detik nih butuh waktu 5 jam, geng, untuk mencapai permukaan Pluto. Hal inilah yang membuat temperatur permukaan Pluto, geng, sangat dingin, hingga gas seperti nitrogen dan juga karbon monoksida nih ditemukan dalam wujud beku. Ukurannya yang kecil dan jaraknya yang teramat jauh, geng, juga membuat teleskop terbaik di bumi nih kesulitan untuk menangkap detailnya permukaannya. Bahkan informasi mendasar tentang Pluto nih, geng, seperti massa dan juga radiusnya baru diketahui setelah pesawat antariksa Amerika Serikat New Horizons berhasil terbang ke Pluto dan Charon pada Juli 2015 lalu.
Nah, setelah ditemukannya nih, para astronom ternyata terus memperdebatkan status dari planet Pluto ini. Hal ini sendiri karena ukurannya yang kecil, permukaan yang diselimuti es, dan juga orbitnya nih yang memiliki karakteristik yang berbeda. Apalagi pada awal abad ke-21 nih geng, astronom menemukan objek-objek langit lain nih. Salah satu objek itu diberi nama Eris dan memiliki ukuran sedikit lebih besar dari Pluto. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan keberadaan Pluto geng gak lagi unik ya, dan juga para astronom dihadapkan pada opsi untuk memasukkan planet tambahan ke dalam tata surya atau mengeluarkan Pluto nih dari jajaran planet. Pada tahun 2006 nih, IAU memilih opsi kedua geng, sekaligus merumuskan kategori baru, yakni planet kerdil untuk mengidentifikasi objek langit yang menyerupai planet. Sejak saat itu ya, Pluto, Eris, Ceres ditetapkan sebagai planet kerdil geng. Ceres adalah benda langit terbesar di sabuk asteroid. Nah, pada Juni 2008 nih, IAU membuat subkategori pada klasifikasi planet kerdil nih geng, yang disebut Plutoid. Subkategori ini ditujukan untuk planet kerdil yang berada jauh dari matahari. Sementara untuk Ceres ditetapkan sebagai planet kerdil dan ada tambahan dua anggota baru nih geng, yakni Makemake sebagai planet kerdil dan juga Haumea sebagai Plutoid. Nah, itu tadi dia sedikit bahasan mengenai Pluto yang sudah ditetapkan bukan lagi planet dalam tata surya kita. Nantikan terus ya geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya, atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau cerita nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.